Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah memarkir mobilnya di depan, Aji menurunkan beberapa kotak makanan. Lili terkejut ketika melihat isinya. Itu pesanan dari restoran tempat mereka makan sebelumnya. Aji membawanya masuk, langsung ke dapur. Entah apa yang dikatakan Aji pada emak, karena ia kemudian keluar bersama emak yang mengikutinya dari belakang. Wajah emak sudah terlihat sumringah, sama seperti saat belum tahu kalau Aji lah si bos galak. Dengan ramah, emak mengantar Aji ke kamar Jaya, untuk menunaikan sholat asyar dan maghrib sambil mengobrol. Sementara emak membantu Lili mandi dan berpakaian. Usai sholat maghrib, Jaya sudah berganti baju, dan sudah duduk lagi di sofa bersama Lili. Mereka melihat ke arah Aji yang baru turun didampingi emak. Kalau tahu ini Aji kita yang dulu, Duh, emak pasti ke kantornya, kata emak sembari menatap sayang ke arah Aji. Kamu sih, Mas, gak pernah ke sini lagi sejak selesai kuliah. Lanjutnya, mengusap-usap lengan Aji. Aji tersenyum tipis. Maaf Bu, saat itu Aji benar-benar sangat sibuk. Baru diserahin papa tanggung jawab ngurusin kantor saat itu. Emak mengangguk-angguk. Iya, Mas. Gak apa-apa. Ya udah kalian ngobrol-ngobrol dulu. Emak mau siapin buat makan malam. Sempatkan makan di sini, Aji hanya menjawab dengan anggukan. Tatapan mata Aji berpindah ke arah Lili. Lili juga sedang menatapnya. Tanpa ekspresi untuk beberapa detik sebelum akhirnya gadis itu tersenyum. Entah apa yang sedang dipikirkannya setelah tahu kalau ibu dan kakaknya mengenal Aji dengan baik. Hei, sini bro, duduk sini. Masih banyak yang harus lo ceritain ke gue, kata Jaya sambil menepuk-nepuk sofa. Anehnya, Lili tak berkata sepatah kata pun. Gadis itu malah berdiri. Bang, Pak, Lili bantuin emak iya. Gadis itu tak menunggu jawaban Jaya ataupun Aji, ia langsung ngeluyur dengan kaki terpincang-pincang menuju dapur. Tak peduli dengan tatapan bingung Jaya yang mengira adiknya akan ikut bergabung membicarakan kenangan masa lalu itu. Aji duduk. Dia benar-benar gak pernah inget lagi soal kejadian itu, Selidik Aji. Jaya mengangguk-angguk. Enggak juga sih. Gue belum tinggal di sini waktu itu. Dari emak, Lili sempat nanya-nanya soal lu gitu. Tapi entah kenapa, lama-lama ia berhenti juga. Setelah itu dia lupa sama sekali. Itu aja yang gue tahu. Mungkin karena dia kan emang masih kecil banget. Gue tahu dari Tiar, Lili emang gak ingat. Tapi dia takut gelap, takut tempat sempit dan takut air. Petik 2. Jaya mengangkat bahu. Dia sempat ngalamin kejadian lain. Dikerjai teman-temannya saat masih SD. Jalan-jalan ke Ragunan, dan ditinggal oleh rombongan. Sampai malam, adik gue terkurung di toilet. Jadi dia trauma. Makanya gue tinggal bareng emak dan ayah, bukan paman-paman gue yang lain. Sekalian jagain dan nemenin Lili. Aji menegakkan punggungnya yang tadi bersandar di sofa. Dia gak teriak, nangis atau memberitahu orang. Jaya tersenyum getir. Lo lupa kejadian saat penculikan itu. Entah itu di bawah alam sadarnya atau gimana, tiap dalam keadaan takut, dia malah diam dan duduk di pojokan. Menangis pun tidak. Membayangkan seorang anak yang ketakutan tapi tak menangis membuat dada Aji terasa sesak. Geram hati Aji pada anak-anak yang melakukan itu pada Lili kecil. Setelah itu, tanya Aji ingin tahu. Setelah itu, adik gue harus terapi dan konsultasi cukup lama untuk mengurangi efek traumanya. Jaya memandang jauh. Itu tahun-tahun paling melelahkan kami sekeluarga. Tapi kok dia ngelupain gue? Tanya Aji setengah mengeluh. Kepala Jaya menengok ke arah dapur. Kuatir adiknya ikut mendengar. Itu salah satu efek trauma,
Itu yang kami tahu dari psikiater yang nanganin dia. Karena itu kami sepakat untuk tidak mengingatkan apapun soal kejadian-kejadian yang bikin dia ketakutan. Lalu gimana sekarang? Selain fobianya, apa traumanya masih? Selama ini kami berusaha menjaganya. Emak dan ayah berhenti kerja supaya bisa fokus menjaga dan menyembuhkan trauma Lili, tapi ya begitulah, meski sudah lama, sampai sekarang masih ada yang tersisa, kata Jaya panjang lebar. Mendadak tenggorokannya terasa kering, dan ia meraih gelas tehnya sendiri. Menceritakan kejadian paling menyakitkan bagi keluarganya selalu tidak mudah. Sudah bicarain adik gue. Lo gimana? Papa mama lo gimana? Tanya Jaya lagi saat melihat mata Aji tampak menerawang. Pertanyaan itu justru makin membuat wajah Aji makin terlihat sendu. Mama udah lama gak ada, Jay. Sakit jantung. Gak lama setelah pisah sama papa. Sedangkan papa sekarang sakit-sakitan. Terdengar suara helaan nafas Jaya. Sama, Jay. Ayah juga belakangan ini banyak keluhan sakit. Dan emak, aduh, gue sampai capek dengerin permintaannya. Dikira gampang apa nyari istri dan punya anak. Aji tertawa kecil. Bukannya lo sama Tiar. Mata Jaya membulat. Lo tahu dari mana? Aji tak langsung menjawab. Lo pikir dari mana gue tahu kalau bukan dari adik lo itu, tukasnya sambil terkekeh. Jaya juga tertawa. Berhenti bicarain masa lalu dah, Jie. Lo sama adik gue gimana? Lo duluan apa gue duluan nih yang bakal nikah? Aji kembali tertawa. Gue targetin nikahin Lili tahun depan. What the hell? Really? Are you sure? Lo yakin anak kecil itu bisa jadi emak? Jangan-jangan tar lo yang dikerjain mulu sama si jahil itu, kata Jaya, berpaling ke pintu dapur lagi, masih sambil tertawa-tawa. Cengiran jenaka muncul di wajah Aji, dan ia mengangguk-angguk. Gue benar-benar gak habis pikir sama lo, Jie. Lo korbanin semuanya buat si Lili. Nada suara Jaya menurun saat melihat Aji sebelum meneruskan. Kantor lo, kerjaan lo, hidup lo semua buat nungguin dia doang. Aji menggeleng. Lo salah, Jay. Gue kira, dulu setelah ditolak Lili saat dia SMA, gue bisa lupain. Iya, tadinya gue yakin udah lupa. Tapi begitu lihat lamaran kerja Lili di antara ribuan pelamar yang biasanya langsung gue tolak, semuanya kembali. Setengah mati gue ngelupain adik lo. Bertahun-tahun. Dan hanya ngeliat fotonya di CV, gue udah gak bisa apa-apa. Semua kenangan, janji sampai gimana cute-nya adik lo dulu, gue inget lagi. Awas lo, Jie. Rahasiakan ini dari adik gue. Jangan pernah lo omongin ke dia atau nasib lo bakal jadi budaknya dia juga. Oh, kalau begitu tolong ceritakan bagaimana pengalaman Anda menjadi budaknya Lili, Tuan Jaya. Tanya Aji sambil menyodorkan tangan, seakan-akan sedang memegang mikrofon. Kam ** telo, Jie. Tawa keduanya pun pecah. Tadi dengan emak, lo ngomong apa? Tanya Jaya lagi setelah tawa keduanya berhenti. Aji meraih gelas tehnya. Aroma melati merebak. Gue bilang, itu hanya karena gue pengen Lili jadi karyawan yang bener. Terus gue cerita kalau gue yang pernah kecebur bareng Lili, emak malah nangis dan meluk gue. Udah gitu aja, ucap Aji menjelaskan. Wajah Jaya berubah. Emak yang berkorban paling banyak setelah kejadian itu, Jie. Aji mengangguk-angguk seraya meletakkan gelas kembali ke atas meja. Iya, papa dan mama sempat cerita. Emak berhenti kerja, berhenti jadi pengacara dan tinggal di rumah. Sampai menutup kantornya sendiri. Itu bukan pengorbanan ya anak-anakku sayang. Itu dedikasi. Itu kewajiban seorang ibu. Dan emak sangat bahagia sekarang ini, sambung emak yang tahu-tahu sudah berada di belakang mereka. Kedua pria muda itu menoleh dan tersenyum malu. Tertangkap basah sedang membicarakan emak. Ayo, sudah jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Lili udah duluan nungguin tuh di ruang makan.
Kita makan dulu ya. Emak mendorong kedua pria muda menuju ke ruang makan, lalu saat mendekati meja, ia sempat berbisik, dan kalian berhentilah membicarakan kejadian itu. Baik, Mak. Jawab keduanya kompak sebelum saling memandang dan tersenyum maklum. Kadang lebih baik diam daripada bicara dan menyakitkan hati. Senin pagi hari, Lili pun mulai menekan touch handphonenya. Menghubungi Emi. Mi, pagi Mbak Emi. Hari ini Lili minta izin sakit tidak bisa kerja ya. Nanti surat dokternya nyusul. Emi Anggita, pagi juga adik manis. Iya, Mbak udah tahu. Pak Aji sudah info dari hari Jumat. Wajah Lili memerah tanpa ia sadari. Mendadak jantungnya berdetak cepat. Buru-buru ia membalas. Mi, P, Aji bilang apa aja, Mbak. Emi Anggita, ya cuma info kamu sakit dan izin seminggu. Udah itu aja. Mi, seminggu. Enggak kok Mbak, 3 hari juga Lili udah sembuh. Cuma keseleo ini. Emi Anggita, udah Li. Kalau dikasih seminggu, iyain aja. Saya mah seneng bener kalau dikasih izin segitu. Mi, iya tapi Lili kan baru, Mbak. Gak enak sama yang lain. Emi Anggita, udah ah. Easy aja kali. Kamu istirahat ya. Jangan mikir macem-macem. Mikir deh boleh. Mikirin suami. Hahaha. Mi, Mbak But I love you banget dah buat mbaknya Lili. Emi Anggita, love you to Lili. Get well soon ya ade, muah. Mi, muah. Lili baru selesai menutup layar WhatsApp ketika bel pintu berbunyi. Saat ia hendak berdiri membukakan pintu, emak sudah tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya. Senyum lebar merekah di wajahnya. Aji tuh, Li, katanya riang sambil membuka pintu, tanpa memberi kesempatan pada Lili untuk berlari masuk ke kamar. Duh, kan sekarang Lili gak bisa lari. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Nak Aji. Pagi juga. Dengan santun dan penuh hormat, Aji meraih tangan emak, mencium tangannya. Lili melongok, menatap tingkahnya yang tak biasa. Sementara emak makin sumringah, wajahnya memerah kesenangan. Calon mantu telah tiba. Ayo masuk, ajak emak, membuka pintu lebar-lebar tanpa peduli anak gadisnya sibuk menutupi tubuhnya dengan bantal-bantal kursi. Yang benar aja, emak tahu Aji mau datang. Bukannya tadi ngasih tahu Lili. Malah membiarkan Aji melihatnya dengan tampang berantakan, belum mandi dan pakai baju kaos lusuh kebesaran. Bapak mau ngapain ke sini pagi-pagi? Cecar Lili merengut. Pagi-pagi sudah melihat tampang bos gelo ya bete lah. Apalagi dia lagi tidak cantik. Catat ya, perempuan itu paling tak suka pria yang ia sukai melihatnya buruk rupa begini. Jadi sebagai tameng, ia harus menunjukkan kalau ia kesal. Aji tidak terusik dengan rengutan Lili. Ia malah menatap gadis itu heran, loh kamu gak siap-siap. Kita mau ke dokter, periksa. Emak juga menatap Lili. Iya tuh, dari tadi sudah emak suruh mandi. Malah mainan HP terus tahu, Ji. Susah diomongin nih anak, kepalanya dari batu. Tunggu, Mak, tunggu. Kapan emak nyuruh? Lili menatap emak yang balas melotot. Bukannya mengerti kode dari putrinya, emak malah melemparkan tatapan rasain loh. Aji tersenyum pada emak. Gak apa-apa, Bu. Biar saya tungguin. Pak, ngapain dicek lagi sih? Paling juga besok udah bisa jalan. Gak bisa gitu ya, Li. Entar kakimu pincang permanen gimana? Tulang udah muter gitu terus dibiarin. Entar malah gak kembali gimana. Untung loh ini ada Aji mikirin mau nganter kamu. Kamu mau ngarep siapa? Sanggah emak rada nyolot. Ayah kan besok udah ada, Mak. Kilah Lili. Emang ayah kuat ngangkat kamu? Kata emak cepat. Kasihan ayah, Li. Kamu kan lumayan berat, kata Aji. Hampir bersamaan dengan emak. Mereka berdua saling berpandangan, dan tersenyum kompak. Ada sinar persetujuan di kedua mata emak saat memandang Aji. Makin yakin kalau calon mantu pilihannya hanyalah Aji.
Abang kan ada, Mak. Lili masih mencoba. Kan dia harus ngurus mutasinya. Tadi pagi Jay udah balik ke Jakarta, jawab emak tak kalah cepat. Oke, Lili kalah telak. Mau tak mau Lili menuruti keduanya. Dengan terlatih-tatih dibantu Aji, ia menaiki tangga menuju kamarnya. Gendong aja Gih, Pak. Kemarin kan sanggup. Aji tersenyum. Matanya bersinar jahil. Enggak ah. Kamu masih bau. Gemas mendengar itu. Lili sengaja mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak mengepit kepala Aji di bawah ketiaknya. Aji mengelak tanpa melepaskan tangannya pada pinggang Lili. Mereka tertawa-tawa sambil naik. Sementara emak menatap dari bawah. Berdoa dalam hati. Berharap keinginannya memeluk cucu segera dikabulkan. Belum 3 hari tak bekerja, Lili sudah seperti cacing kepanasan di rumahnya. Bagaimana tidak, hampir tiap hari emak dan ayah menjejalinya dengan berbagai makanan yang menurut mereka pasti Lili suka. Belum lagi Aji yang datang setiap hari on time membawanya untuk fisioterapi. Fisioterapi hanya beberapa menit, dan paling lama sejam sudah selesai semua urusan di rumah sakit. Tapi Aji menghabiskan sepanjang hari di rumah. Begitu pula abangnya, yang tiba-tiba saja pulang membawa Tiar plus drama kacangan yang dimainkannya di depan Aji. Ah, Lili kamu kenapa? Saya Aang. Pekik Tiar saat masuk ke rumah. Menyongsong Lili yang sedang duduk di sofa. Sedangkan Aji dan ayah tengah duduk di depan meja makan, menyantap gorengan buatan emak sambil mengobrol. Di belakang Tiar, Jaya mengikuti. Bibir Lili maju. Ini, rengeknya manja, sambil memperlihatkan kakinya yang diperban. Seperti biasa mata kucing memelasnya muncul. Otomatis paham kelakuan dua gadis bertingkah bocah itu, ayah, Aji dan Jaya sama-sama geleng-geleng kepala. Jaya pun memilih bergabung dengan dua pria itu. Tiar mengelus-elus tangan Lili. Sakit ya, makanya sayang, kalau Miss Queen kayak kita jangan coba-coba neraktir bos gendeng kamu, ujarnya sengaja agak keras, seraya melemparkan tatapan tajam ke arah Aji. Aji keselak, Lili melongok. Jaya berusaha keras menahan tawa. Ayah senyum-senyum. Ayah menoleh pada Tiar. Sudah, gak enak kan ada Aji. Lagian tuh anak Badung kalau gak sakit mana mau pulang. Ya kan Jay? Iya nih kalian berdua. Jangan lupa siapa yang ngurusin si Lili dari kemarin. Aji semua, sambung Jaya. Lalu menoleh pada Tiar. Siapa yang kesenangan dapat oleh-oleh coklat satu tas ya, sampai maksa orang cepet-cepet pindah dari hutan ke kota, sindirnya lagi. Tiar meringis. Ini yang bikin Lili gak betah di rumah. Kalau ada Aji, semuanya membela Aji. Kalaupun Aji sedang tak ada, tetap saja semuanya memperlakukan seakan-akan Aji yang benar. Lili pokoknya harus salah aja. Hanya Tiar yang memahami Lili. Sayangnya, Tiar tak bisa menginap karena ia baru mendapat pekerjaan sebagai pelatih kebugaran di gym apartemen tempat mereka tinggal. Sampai di hari ketiga, ketika dokter mengatakan bahwa kaki Lili tak lagi perlu fisioterapi, gadis itu pun merengek pada Aji di mobil saat pulang. Lili pengen pulang ke Jakarta aja deh, Pak. Enggak, nanti emak marah. Bapak bantuin jelasin ke emak iya. Bapak kan disayang emak. Pokoknya enggak. Lili menghempaskan punggungnya dan membuang muka ke jendela. Marah. Tapi ia teringat sesuatu. Lalu kembali memasang senyuman manis dan sekali lagi mencoba meminta. Bos Lili tersayang, Lili itu bosan di rumah. Lili kangen teman-teman, kangen bercanda sama Pak Bos, kangen ribut sama Pak Bos, kangen ngerjain kerjaan kantor. Boleh ya, Lili pengen ikut pulang sama Bapak nanti sore. Boleh ya Bapak ganteng. Rayu Lili dengan mata kucingnya lagi. Aji ingin langsung menjawab, tapi ia malah melirik Lili dan sungguh itu kesalahan besar. Karena begitu menatap mata memelasnya Lili, ia tak bisa lagi menolak. Baiklah, tapi dengan satu syarat, katanya sembari tersenyum tipis. Oke, apapun itu. Apa?
Apa? Tanya Lili tak sabar. Senyuman Aji melebar. Panggil saya Mas Aji mulai saat ini. Lili terpaku, sebelum dengan wajah malu-malu ia berbisik pelan sekali. Memas, Aji. Lagi yang kerasan dikit. Gak denger, perintah Aji. Mas Aji, teriak Lili membahana di dalam mobil. Aji tertawa terbahak-bahak. Saat itulah Lili memperhatikan Aji. Dengan tawa selebar itu, pria itu makin terlihat tampan. Ia lebih nampak manusiawi, semakin pantas untuk dicintai dan semakin mencuri seluruh hati Lili. Hanya satu panggilan sederhana, tapi Aji sangat menyukai. Lili senang ia bisa membuat pria ini tertawa bahagia seperti itu. Mungkin inilah cinta. Lili mulai mengerti. Cinta adalah sesuatu yang membuat orang lain menjadi penting untuk kita. Tawanya suka kita, sedih dan marahnya duka kita. Cukup melihatnya tersenyum saja, meski itu tak berarti memilikinya. Cukup berada di sampingnya saat ini, meski entah kapan ia harus pergi. Berkat bantuan Aji, Lili berhasil kembali ke Jakarta. Ayah sempat keberatan, tapi karena Jaya juga meyakinkan bahwa ia akan segera mutasi ke Jakarta lagi dalam minggu itu, akhirnya izin kedua orang tuanya pun diterima. Sederet pesan emak dan ayah disampaikan melalui Aji, karena menurut mereka ngomong sama Lili sama seperti bicara dengan radio rusak alias tidak ada gunanya. Aji dengan takzim mendengar semua pesan itu. Lili benar-benar takjub pada kedua orang tuanya. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah menyerahkan putri kesayangan satu-satunya mereka pada orang asing. Dalam perjalanan pulang, Aji meminta Lili istirahat. Meski hanya jarak Bogor-Jakarta, tapi obat yang diminum Lili membuatnya tertidur sepanjang jalan. Begitu sampai, Aji kembali menggendong gadis mungil itu. Ia tak mau mengambil resiko apapun. Dengan sederet pesan orang tua Lili, ia tak ingin gadis itu celaka lagi. Sampai di apartemen, Tiar sedikit kaget melihat kedatangan Lili. Lebih kaget lagi melihat Lili digendong dengan princess style oleh Aji sekali lagi. Karena masih mengantuk, Lili langsung tidur. Makasih ya Pak, bisik Lili. Mas, ralat Aji sambil menyelimuti gadis itu. Iya, Mas Aji, ulang Lili. Matanya sudah terpejam lagi. Aji tersenyum menatap wajah Lili sebelum mengecup keningnya. Tiar yang berdiri di pintu juga ikut tersenyum. Lama-lama dia lupa kali tuh cara berjalan. Kesana kemari digendong lo terus, Bang. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, Aji pun pulang. Sementara Tiar kembali ke laptopnya yang masih menampilkan wajah Abang Lili, Jaya. Dengar tadi, Bang? Tanya Tiar sambil duduk. Meraih mouse, melebarkan skrin wajah Jaya. Saat Aji datang tadi, ia memang sedang mengobrol dengan Jaya yang kembali ke Kalimantan untuk membereskan barang-barangnya. Di layar monitor laptop, Jaya mengangguk. Abang rasa sudah saatnya kita mikirin hubungan kita, Yar. Adik saya sudah ada yang jaga. Tiar tersenyum. Bang, selama Lili dan Bang Aji belum resmi, Titi gak bakal berhenti jagain adik abang. Buat Titi, Lili itu saudara. Saudara kita satu-satunya. Jaya menatap Tiar dengan sayang. Dan itu yang bikin abang makin jatuh cinta tiap hari sama Tiar. Tiar mengulurkan tangan, menyentuh wajah yang ada di layar monitor. Mungkin inilah cinta. Tiar sudah mengenalnya. Cinta tak memandang waktu dan tempat. Apalagi alasan. Cinta hanyalah tentang pengertian dan penerimaan. Mereka yang mencintai, lebih suka memberi dibanding menerima. Berkorban bagi orang lain, memberi bagi para pencinta. Menderita bagi orang lain, menerima bagi para pencinta. Sesuatu yang akan sulit dipahami kecuali mereka sedang jatuh cinta. Aji memilih berbelok ke arah kantornya. Lebih dekat dari rumahnya sendiri. Ia juga tak ingin ditanya oleh papa. Sesuatu yang sedang ingin dihindarinya saat ini. Belum waktunya. Sebentar lagi. Ia benar-benar lelah. Tapi ada pekerjaan tertunda di kantor dan Danu sudah menunggu dari sore tadi.
Beberapa meeting yang digantikan Danu, telah menunggu untuk dicek hasilnya. Aji tak bisa menunda hal itu karena proses lanjutan harus segera dilakukan. Danu sudah tertidur dan terbangun 2 kali, sebelum akhirnya Aji masuk. Wajahnya jelas sekali terlihat lelah dan mengantuk, tapi Danu tak bisa membiarkannya langsung beristirahat. Mau langsung gue jelasin atau mau gue buatin kopi dulu? Tanya Danu saat Aji duduk dan menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Aji menegakkan punggung. Sembari memijat dahinya, ia menggeleng. Gak usah, Dan. Langsung lo jelasin aja deh. Gue takut entar malah susah tidur. Besok pagi ada meeting kan? Danu mengangguk. Ia pun meraih setumpuk dokumen yang sudah disiapkannya. Satu persatu mulai menjelaskan semua progres pekerjaan itu. Mulai dari proyek yang besar, hingga beberapa masalah administrasi untuk persiapan Rux Asteris. Besok gue aja yang antar Lili ke visio deh, Ji. Lo bolak-balik tiap hari gitu. Bisa ambruk lo. Saran Danu usai rapat kecil itu dan membereskan dokumen yang bertebaran di meja kerja Aji. Aji menggeleng, sambil bangkit dari kursinya. Lili sudah di Jakarta. Tadi balik sama gue. Sudah sembuh? Tanya Danu. Dokumen-dokumen yang sudah beres itu kini diangkatnya. Aji kembali menggeleng. Gak betah katanya. Tapi gue rasa, dia gak suka gue deket sama keluarganya. Danu tertawa kecil. Kan udah gue bilang, lo cepetan confess ke dia. Ya berasa digantungkan kalau lo diem gitu. Lo enak aja ngomong. Sama Emi aja lo udah berapa tahun mendem, udah bisa ngomong belum? Ya gue juga perlu persiapan kali, serang Aji balik. Ah, lo gitu deh. Dikit-dikit ke Emi. Pokoknya selesai proyeknya si Theo, lo janji liburan buat gue ya. Gue ada urusan, kata Danu ceplas-ceplos, seraya tertawa terkekeh-kekeh. Aji juga ikut tertawa sebelum mengangguk. Setelah Aji masuk ke kamarnya sendiri, Danu keluar dari kantor Aji. Sambil menghela nafas sahabat sekaligus orang kepercayaan Aji itu memikirkan tentang cinta. Cinta memang ajaib, membuat seorang pria bernama Aji, yang punya banyak gadis pilihan jauh lebih dari Lili, rela menyetir sendiri bolak-balik di tengah kesibukannya hanya untuk mengurusi kekasih hatinya. Membuat seorang pria playboy seperti dirinya, yang biasanya tak ada masalah mengumbar rayuan pada siapapun, selalu terdiam 1000 bahasa di depan gadis bernama Emi. Tak ada yang bisa paham bagaimana cinta bekerja, karena hanya mereka yang jatuh cinta, yang paham betapa rumitnya cinta itu. Bersambung.